Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur mana senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada panutan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali kajian fikih pada saat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin rahimatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar fitrah manusia tetap hanif atau lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi umat manusia, termasuk umat Islam. Oleh karena itu berbahagialah kita yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Menjadi seorang muslim adalah merupakan suatu kebanggaan, karena Islam adalah agama yang senantiasa memperhatikan sisi lahir ataupun sisi batin bagi manusia. Keseimbangan manusia di dalam membina lahirnya ataupun jasadnya sangat ditentukan di dalam agama Islam ini. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat Islam agar senantiasa langkah-langkah kehidupan dalam kehidupan kita terbimbing, agar di dalam setiap hal yang kita lakukan memiliki rambu-rambu dan dasar, sehingga menjadikan setiap langkah kita itu menjadi langkah yang tepat dan selamat. Adapun di dalam pembahasan ilmu fikih diterangkan bahwa ada 5 tujuan umum syariat Islam itu, atau maqasidu syariatul ammah. Jadi ada tujuan umum syariat Islam itu ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, bahwa syariat dalam agama Islam ini menjaga agama. Artinya bahwa agama seorang muslim, ketika dia menjadi seorang muslim, agamanya betul-betul dilindungi, sehingga segala bentuk perbuatan-perbuatan yang membahayakan agama seorang muslim itu harus kita jauhi. Contohnya adalah murtad. Contohnya, setiap perbuatan kemurtadan ataupun ajakan-ajakan untuk menuju kepada kemurtadan atau yang mendekatkan kepada kemurtadan dilarang dalam agama Islam. Contohnya, seorang muslim tidak diperbolehkan dia menikah dengan seorang wanita yang musyrik. Seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki yang agamanya non-muslim. Seorang anak muslim diharamkan untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan non-muslim. Itu contoh-contoh dari upaya syariat Islam
untuk menjaga agama daripada pemeluknya. Sehingga mengapa setiap hal yang membahayakan bagi agama pemeluknya, maka Islam melindunginya. Islam mengajak kepada kita untuk menjauhinya. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas atau melindungi jiwa. Artinya bahwa setiap jiwa di dalam agama Islam itu begitu berharga. Bahkan nyawa seorang muslim itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Sehingga segala bentuk perbuatan-perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang membahayakan jiwa seorang muslim itu dilarang. Sehingga mengapa di dalam agama Islam itu Rasulullah mengatakan barang siapa yang menodongkan senjata atau mengacungkan senjata kepada seorang muslim, maka dia bukan umatku. Karena ini akan membahayakan saudaranya. Bahkan dalam agama Islam kita mengenal adanya hukum kisos. Itu ketika seorang melakukan suatu pembunuhan, maka dia juga mendapatkan hukuman yang setimpal berupa hukum dibunuh. Itulah suatu bukti nyata bahwa agama Islam itu melindungi jiwa seorang muslim. Sehingga jiwa seorang muslim itu betul-betul diharamkan untuk ditumpahkan. Karena jiwa seorang muslim itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Sehingga setiap perbuatan yang membahayakan, yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang muslim itu diharamkan. Dan yang ketiga, tujuan umum syariat Islam itu adalah hifdzul mal atau melindungi harta benda seorang muslim. Artinya bahwa harta benda yang dimiliki oleh seorang muslim itu dilindungi oleh agama sehingga diharamkan untuk diambil paksa, diambil paksa oleh orang lain. Sehingga mengapa di dalam agama Islam setiap perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang menyebabkan hilangnya harta seorang muslim itu tidak diperkenankan, diharamkan. Contohnya mencuri, ataupun merampok, ataupun menipu, ataupun memanipulasi, ataupun korupsi, itulah perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan harta itu hilang. Maka setiap perbuatan yang menyebabkan hilangnya harta seorang muslim diambil dengan tidak seizinnya, itu merupakan sebuah perbuatan dosa. Sehingga betul-betul diharapkan orang Islam itu dalam berupaya, dalam berusaha senantiasa menempuh cara-cara dan jalan-jalan yang lurus, yang tidak menyimpang, tidak menerak aturan-aturan dari syariat agama Islam. Kemudian yang keempat adalah hifdzu nasab. Artinya bahwa agama Islam itu melindungi keturunan, melindungi kehormatan, sehingga setiap bayi yang dilahirkan dalam ajaran agama Islam itu harus jelas siapa ibunya dan siapa bapaknya, sehingga setiap perbuatan yang bisa mengacaukan hubungan nasab itu diharamkan. Sehingga mengapa dalam agama Islam Allah mengharamkan zina, ataupun perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan. Karena ketika zina, maka muncul suatu anak yang nasabnya itu mungkin tidak jelas ataupun kabur. Setiap anak yang terlahir dalam agama Islam itu diakui keberadaannya, sehingga dia harus jelas siapa ayah dari anak itu. Sehingga segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa mengaburkan nasab, maka itu diharamkan. Contohnya Islam tidak membolehkan aborsi. Karena dalam aborsi itu adalah terjadi suatu penghilangan nasab dari ayah yang ayahnya yang asli, ayah biologisnya dihilangkan.
Itu contoh daripada hifdzun nasab. Kemudian yang berikutnya dalam syariat agama Islam itu tujuannya adalah untuk hifdzu akal atau melindungi akal. Akal adalah merupakan karunia Allah yang diberikan kepada manusia yang dengannya dia bisa menimbang suatu permasalahan dengan proporsional. Mana yang benar, mana yang batil, itu adalah ketika akal dituntun oleh hati, sehingga dalam kehidupan ini bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Sehingga ketika akal itu rusak, maka berbahaya bagi eksistensi manusia itu. Nah, ketika akal manusia itu hilang, maka akan berbuat dan bertindak layaknya bagaikan seekor binatang. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan ataupun hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan akal itu bisa diharamkan dalam agama Islam. Sehingga mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu rizqum min amali syaiton fastanbihu. Artinya bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, mengemudi anak nasib dengan anak panah itu merupakan perbuatan syaitan, maka jauhilah. Jadi ada dalam khamr itu terkandung suatu zat yang bisa merusak kesehatan akal manusia. Oleh karena itu, sebagai kiasnya, segala bentuk barang ataupun zat yang bisa membahayakan bagi kesehatan akal manusia, maka hukumnya adalah haram. Contohnya adalah narkoba ataupun zat aditif lain yang berbahaya bagi kesehatan akal manusia. Itulah tujuan umum syariat agama Islam. Sehingga tatkala kita mempelajari ilmu fikih, maka 5 hal ini menjadi filosofi dari pembahasan fikih yang akan kita mulai. Sebagai rujukan, kitab-kitab fikih yang sudah terkenal ya, di kalangan masyarakat kita, kalau dalam kitab-kitab fikih dasar itu ada kitab Safiqatun Najah, ada kitab Sulamun Taufik ya. Kalau dalam khazanah terjemahan Indonesia ada fikih Islam karangan Sulaiman Rasyid ya. Kemudian ada juga kitab fikih dasar juga Bulughul Maram, ataupun kitab fikih yang menengah seperti Fiqhus Sunnah. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan mencoba untuk membahas di antara salah satu dari kitab-kitab fikih tersebut ya. Tapi sebelum untuk menginjak kepada pembahasan kitab-kitab yang akan kita tentukan nanti, kami akan menguraikan dulu terkait dengan masalah pertama dalam setiap pembahasan kitab fikih ya, bahkan kitab-kitab hadis yang sahih itu pasti diawali dengan pembahasan masalah thaharah. Jadi setiap kita membahas masalah kitab-kitab fikih apapun, pasti kita akan menjumpai bahwa bab pertama yang diajarkan dari setiap kitab fikih itu adalah bab thaharah. Nah, thaharah itu apa? Thaharah itu apa? Thaharah itu pada prinsipnya adalah mensucikan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, innallaha yuhibbul mutawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri ya. Sehingga dalam agama Islam thaharah itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah thaharah batiniyah dan yang kedua adalah thaharah zahiriyah. Nah, kalau pembahasan thaharah batiniyah itu apa? Thaharah batiniyah itu ya, tujuannya tidak lain adalah untuk 2 hal.
toharoh batiniyah atau membersihkan batin manusia itu tujuannya adalah untuk dua hal. Yang pertama adalah tadhiru qalbi minal akhlakul matmumah, akhlakul sayyi'ah. Jadi tujuan daripada pembersihan batin itu adalah membersihkan hati dari segala bentuk akhlak-akhlak yang tercela, budi pekerti yang buruk, atau penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Contohnya apa penyakit-penyakit hati itu? Contohnya adalah syirik yang bisa merusak keyakinan kita, karena Islam menganjurkan ketauhidan. Contohnya lagi adalah asyak, sifat ragu-ragu. Pada dalam Islam menganjurkan suatu keyakinan yang pasti. Hasad ataupun hasad iri, kemudian hikat, dengki, ataupun ghil, tidak senang dengan saudaranya yang mendapatkan kenikmatan, ghosi ataupun menipu, al-kafir ataupun sombong, ujub, kemudian riya, juga sum'ah. Itu contoh-contoh akhlak-akhlak tercela yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim, yaitu harus dibersihkan. Kemudian yang kedua, tahiratul batiniyah itu adalah tadhiru nafsi, mensucikan jiwa, atau dalam bahasa yang lebih terkenal adalah tazkiyatun nufus, upaya yang sungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa. Tujuan daripada pembersihan jiwa ini atau tadhiru nafsi ini adalah untuk minad dunub wal ma'asi. Hati ini, jiwa ini harus dibersihkan dari segala bentuk perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena setiap perbuatan dosa dan kemaksiatan itu akan menjadikan penghalang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan rahmat ataupun keberkahan ataupun nikmat-nikmat kepada manusia ini. Sehingga penyakit-penyakit hati itu harus dihilangkan. Contohnya penyakit-penyakit hati itu adalah tatkala kita melakukan dosa-dosa besar, di antaranya dosa besar yang ada dalam agama Islam itu terangkum di dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Zahabi, yang di situ beliau menguraikan ada 76 dosa besar yang harus dihindari oleh manusia, yang nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Intinya dengan pertaubatan itulah sesungguhnya kita hendak membersihkan batin kita. Adapun yang kedua adalah tadhir toharatul dohiriyah, toharatul dohiriyah, atau toharoh membersihkan lahir manusia, membersihkan jasad manusia. Membersihkan jasad manusia inilah yang dimaksud dalam arti membersihkan badan manusia dari segala bentuk hal-hal yang bisa menjadikan suatu ibadah itu bisa menjadi tidak sah. Karena peribadatan di dalam agama Islam itu senantiasa mengharuskan dalam menunaikannya harus dilakukan dengan bersih. Toharoh dohiriyah itu pun dilakukan dengan terkait dengan toharoh dohiriyah adalah tujuannya adalah untuk doharatum minal kubusi. Artinya bahwa toharoh dohiriyah itu tujuannya adalah untuk membersihkan atau mensucikan dari segala bentuk kotoran. Nah, dalam hal ini sarana yang digunakan untuk mensucikan diri itu adalah dengan air yang mutlak atau dengan debu yang suci. Jadi upaya yang digunakan untuk membersihkan fisik manusia itu adalah dengan menggunakan air yang mutlak atau debu yang suci.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Pembersihan lahir manusia itu tujuannya adalah untuk izalatu najasah, untuk menghilangkan segala bentuk najis. Ya. Karena ketika kita beribadah, najis ini akan menjadi suatu penghalang bagi sah ataupun tidaknya suatu ibadah yang kita jalankan. Maka sebelum seorang itu menjalankan peribadatan, maka dia harus bersih dari najis-najis itu. Ya, maka dalam kitab-kitab fikih nanti kita akan membahas dan kita akan dikenalkan dengan berbagai macam bentuk jenis air ataupun sarana yang bisa digunakan untuk bersuci, kemudian jenis-jenis najis yang mungkin perlu kita ketahui dan bagaimana cara untuk menghilangkannya, sehingga betul-betul ketika kita melaksanakan peribadatan dalam syariat agama Islam itu, kita melaksanakannya dalam keadaan di mana fisik kita itu bersih dari najis. Di samping itu, tujuan kita untuk bersuci secara lahir itu adalah untuk toharatu minal hadas. Jadi kita ini bersuci dengan lahir kita itu tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita, badan kita dari segala bentuk hadas. Hadas itu adalah kotoran-kotoran yang melekat di dalam tubuh manusia atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang menyebabkan ibadah kita tidak sah sebelum kita melakukan suatu persucian dulu. Nah, untuk membersihkan badan kita dari segala bentuk hadas itu, di dalam Islam kita mengenal ada 3 cara untuk menghilangkan hadas ini. Yang pertama adalah tentu mandi. Yang dimaksud di sini adalah mandi janabah. Saat dimana seseorang setelah berjima ataupun setelah berhenti dari haid ataupun setelah berhenti dari nifas ataupun setelah bermimpi basah, maka bagi seorang muslim dia harus menghilangkan tubuhnya itu dari hadas-hadas sebelum dia menjalankan peribadatan. Sehingga nanti pun akan kita bahas bagaimana tata cara etika daripada mandi janabah yang benar. Kemudian yang kedua ada dengan wudhu. Wudhu ini nanti akan kita membahas wudhu yang diwajibkan itu, wudhu yang diwajibkan itu dalam hal apa saja, kemudian wudhu yang disunahkan itu dalam hal apa saja. Karena wudhu itu juga bisa wajib, contohnya sehingga wudhu itu kalau tidak dikerjakan wudhu ini akan menjadikan suatu ibadah yang dijalankan menjadi tidak sah. Contohnya adalah wudhu ketika seorang akan menjalankan sholat. Contohnya wudhu yang sunnah adalah ketika kita wudhu sebelum kita tidur. Itu contoh-contoh di antara wudhu. Sehingga kita akan membahas beberapa hal ini terkait dengan rukun-rukun wudhu ataupun hal-hal yang membatalkan wudhu, wudhu yang wajib, wudhu yang sunnah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tayamum, di mana agama Islam itu agama yang memberikan kemudahan kepada pemeluknya. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu darurat, maka ada saat-saat di mana ketika mandi tidak bisa, wudhu tidak bisa karena ketiadaan air, maka dibolehkan bagi seorang muslim untuk mengganti wudhunya itu dengan bertayamum. Nah, bertayamum yang benar itu yang bagaimana? Cara bertayamum yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu yang bagaimana? Itulah yang nanti akan kita jelaskan. Dan sebagai akhir dari pertemuan ini, sebelum kita membahas kitab fikih nanti, bahwa kita harus mengetahui bahwa syarat bagi diterimanya amal ibadah seorang muslim itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, niatul ikhlas, artinya niatnya harus ikhlas.
ketika dia menjalankan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang kedua adalah mutabatur Rasul, artinya mencontoh bagaimana Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita. Ikhlas tapi tidak mencontoh Nabi, ibadah tidak diterima. Mencontoh Nabi tapi tidak ikhlas, ibadah pun tidak diterima. Artinya dalam setiap peribadatan kita menginginkan bahwa apapun yang kita laksanakan senantiasa dilandasi dengan dua hal tadi, ikhlas dan mencontoh Nabi. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kitab Toharoh pada bab 1. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk pertemukan kita pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.